buat teman-teman yang pengen memulai investasi, bisa dimulai dengan investasi logam mulia ya. Selain ada bentuk fisiknya, teman-teman juga tahu. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi bersama aku Umur Rara. Teman-teman apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini aku mau share bagaimana cara aku mengatur keuangan dengan membuat budgeting bulan Februari. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa di sini aku bukan pakar keuangan. Di sini aku hanya sharing aja berdasarkan apa yang aku lakukan. Karena aku pun masih belajar ya teman-teman dalam mengatur keuangan ini agar keuangan aku bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini aku nggak ada niatan pamer atau ria ya teman-teman, karena nggak ada yang perlu dipamerin. Dan masalah rizki, Allah sudah mengatur, setiap manusia sudah ditentukan rizkinya masing-masing ya teman-teman. Jadi untuk rizki yang kita dapatkan, sebaiknya kita kelola dengan baik, karena apa yang kita peroleh di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dengan membuat budgeting di awal bulan saat gajian tiba maupun sebelum gajian, ini penting banget ya teman-teman, karena dapat membantu kita mengontrol keuangan dengan lebih baik, sehingga kita akan menjadi lebih hemat dan bisa menabung lebih banyak lagi. Nah, kali ini aku bakalan membuat budgeting Februari menggunakan metode presentasi ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman biasanya gimana nih untuk membagi keuangan teman-teman? Biasanya menggunakan metode apa? Bisa share di kolom komentar ya. Hal pertama yang harus dilakukan saat budgeting adalah mencatat pendapatan ataupun pemasukan. Di sini untuk sumber pendapatan hanya satu, yaitu dari gaji suami sebesar 6.500.000. Kemudian untuk alokasi dananya, di sini aku bagi menjadi 3 kategori. Untuk kategori yang pertama ada kebutuhan sehari-hari, kategori yang kedua ada keinginan, dan untuk kategori yang ketiga adalah menabung. Dan untuk presentasinya, untuk kebutuhan sehari-hari 42%, keinginan 5%, dan menabung 53%. Nah, di sini buat teman-teman yang memiliki kewajiban dan hutang bisa dialokasikan untuk kategori tersendiri ataupun bisa dimasukkan ke dalam kebutuhan ya, teman-teman. Tapi untuk kewajiban dan hutang ini diusahakan diutamakan ya. Nah, oke, karena di sini aku nggak ada kewajiban dan hutang, jadi aku langsung aja ya. Untuk kebutuhan ini ada pos belanja bulanan. Di sini aku anggarkan Rp450.000. Lalu untuk belanja mingguan, karena dalam hitungan aku ada 5 minggu, jadi aku tambah budgetnya 100.000. Jadi aku anggarkan 900.000. Kemudian untuk beras, di sini aku anggarkan 200.000, ada penambahan budget juga 50.000 untuk 1 minggunya. Dan untuk gas dan galon, di sini aku anggarkan 100.000. Untuk listrik ini aku anggarkan 100.000. Untuk pulsa ini aku anggarkan 120.000. Ini untuk suami dan juga aku ya. Kemudian ada sampah, di sini aku anggarkan 20.000. Lalu ada bensin suami, di sini aku anggarkan 150.000. Untuk kebutuhan anak, di sini aku anggarkan 300.000 ya, teman-teman. Dan ini ada skincare, biasanya aku nggak ada budget skincare ya, tapi karena lagi berjerawat mukanya jadi aku putuskan untuk skincarean lagi, karena sekian purnama aku cuma pakai cuci muka aja. Lalu yang terakhir ada sedekah ya, di sini aku juga tambah budgetnya menjadi 200.000, karena biasanya sedekah 100.000, ini aku tambah 100.000. Jadi aku usahakan untuk sedekah ini setiap tahunnya nambah ya nominalnya ya teman-teman. Lalu untuk kategori yang kedua di sini ada keinginan.
Dan untuk keinginan ini aku bagi menjadi 3 pos. Untuk pos yang pertama ada hiburan ataupun hobi. Di sini aku anggarkan 150.000 ya teman-teman. Karena ini ada penambahan 50.000, jadi aku lupa tadi nulisnya 100.000. Untuk jajan masih sama 100.000 dan untuk sosial di sini 60.000. Oh ya, terima kasih udah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan notifikasi video terbaru aku. Oke, lanjut ya untuk kategori yang ketiga, yaitu untuk nabung atau buat tabungan. Jadi di sini ada pos investasi logam mulia. Di sini aku anggarkan 200.000. Terus ada pos dana darurat. Di sini aku anggarkan 200.000 juga. Lalu ada sinking fund. Di sini aku anggarkan 250.000 ya. Di sini untuk lebaran dan juga untuk pajak motor. Dan yang terakhir ada tabungan untuk DP rumah sebesar Rp2.800.000. Nah, jadi kenapa ini untuk budget tabungan itu lebih besar daripada kebutuhan ya teman-teman. Selain aku nggak punya kewajiban dan juga nggak punya hutang, di sini aku juga ada target keuangan untuk tahun depan itu udah bisa punya rumah ya. Makanya tahun ini tuh harus terkumpul untuk DP rumah. Jadi aku kencengin nabungnya dan untuk keinginannya aku tekan dulu agar tabungan aku itu bisa segera terkumpul. Jadi buat teman-teman yang punya target keuangan bisa gunakan cara ini ya. Jadi perbanyak menabung dan kurangin keinginan. Jadi lebih menahan keinginan, walaupun pasti ada keinginan ya, tapi seenggaknya tetap di budget, tapi budgetnya dikurangin gitu loh teman-teman. Kalau aku ya. Oke, lanjut, aku mau langsung masukin uangnya ke dalam dompet pintar sesuai dengan posnya masing-masing ya. Nah, di sini untuk belanja bulanan aku cuma ngambil 50 karena yang 400 itu niatnya aku untuk belanja bulanan mau di marketplace aja ya. Nah, ini untuk beras aku anggarkan 200, aku gabung aja. Dan ini untuk belanja mingguan itu seminggunya 180.000 ya. Karena 900.000 dibagi 5 jadinya 180.000. Nah, untuk budget bulanan ini nggak semuanya aku ambil cash ya teman-teman, karena memang ada beberapa pos yang nggak aku masukin ke dalam dompet pintar, seperti listrik, juga pulsa, ada sedekah, karena itu aku biasanya pembayarannya transfer. Nah, untuk yang lainnya itu biasanya cash. Nah, ini aku lanjut aja ya. Aku mau mengisi tabungan dan juga sinking fund. Ini aku mau mengisi sinking fund lebaran dengan anggaran 200.000. Jadi aku langsung aja arsir 2 kotak yang 100 sama 100. Nah, ini udah aku total ya. Ini udah terkumpul 1.070.000 di bulan Februari ini. Nah, ini aku juga mau mindahin tempat penyimpanannya ya teman-teman, karena yang ini tuh tempatnya kekecilan ya teman-teman, jadi uangnya itu harus dilipat, makanya aku mau pindah ke Ziplock yang baru. Nah, di sini aku juga mau sharing cara aku berinvestasi logam mulia nih, teman-teman. Jadi kemarin tuh aku habis beli emas. Ini emas antam. Aku beli dari hasil tabungan logam mulia yang terkumpul 1 juta. Jadi aku belikan emas 1 gram seharga 940.000. Nah, ini aku beli di butik antamnya langsung dan kena pajak ya teman-teman 0,45%. Nah, teman-teman yang pengen investasi emas batangan, diusahakan minimal berat emas itu 1 gram ya. Kenapa? Karena semakin rendah berat emas, maka harganya akan semakin mahal. Kalau teman-teman ada dana banyak, lebih baik langsung aja belikan yang gramnya besar, karena harganya akan lebih murah ya. Dan untuk harga jual logam mulia ini biasanya lebih rendah daripada harga beli. Makanya usahakan untuk investasi logam mulia ini untuk jangka panjang, minimal banget itu 3 tahun ya teman-teman. Nah, menabung atau investasi logam mulia ini juga menjaga keuangan kita agar tidak terkena inflasi atau penurunan nilai mata uang. Jadi buat teman-teman yang pengen memulai investasi, bisa dimulai dengan investasi logam mulia ya. Selain ada bentuk fisiknya, teman-teman juga tahu emas itu pasti akan selalu naik harganya.
Karena aku menabung untuk DP rumah juga dengan membeli logam mulia ini ya teman-teman. Tapi karena memang target aku untuk DP rumah itu tahun depan, jadi tahun ini aku nggak membeli gram-graman yang besar. Jadi fokus aja menabung uang, karena percuma ya nanti kalau tahun depan dijual juga untungnya nggak seberapa, takutnya malah rugi. Makanya ini aku menabung dari gram kecil aja, 1 gram, untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah lanjut, ini aku mau mengisi dana darurat ya teman-teman. Tapi karena dana darurat aku ini habis kemarin, terpakai untuk ke dokter mata, jadi untuk bulan ini aku nggak ngarsir karena udah terarsir. Jadi aku langsung aja masukin uangnya ke dalam pos dana darurat. Nah ini tabungan aku ya teman-teman. Ya walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting aku usahakan itu tertarget dan bisa terprediksi sampai kapan bakalan terkumpulnya. Alhamdulillah budgeting bulan Februari ini udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah kehidupan kita. See you on next video. Wassalamualaikum.